Ini wako yaki wiqayah itu akar kata dari takwa. Takwa, wako, yaki itu kalau perintahnya menjadi qi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Peliharalah kami, selamatkan kami ya Allah dari siksaan api neraka. Nah, inilah yang dikhotbahkan oleh Ustadz Zulfikar Jumat yang lalu di masjid kita. Semua kita ini tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wahai Tuhan kami, atina datangkanlah kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan yang baik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, datangkanlah kepada kami kehidupan yang baik di akhirat. Waqi, dan selamatkan, pelihara kami, bebaskan kami adzabannar, dari siksaan api neraka. Nah, di sini ayat 17, innal muttaqin, sungguh orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, berada dalam taman-taman surga, wa na'imin, dan berada dalam hidup yang penuh kenikmatan. Fakihina, mereka bersukaria, bi sebab ma segala apa saja, ata yang telah memberikan sapa Allah Rabbuhum Tuhan mereka, hum kepada mereka para orang mutakin di surga tadi, wawako, dan menyelamatkan, memelihara siapa Rabbuhum Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, adzabal jahim, dari siksaan neraka jahim. Dikatakan kepada para mutakin di surga tadi, kulu, makanlah kamu sekalian. Nah, jadi akala yakulu itu makan, kata kerjanya kul makanlah, tapi pakai kaf. Kalau kol pakai kul, pakai kaf, berkatalah. Kul, berkatalah, tapi kul pakai kaf, ini makanlah. Kalau yang diperintah banyak maka menjadi kulu. Kalau yang diperintahkan dua, kulu. Nah, ini orang-orang mutakin tadi banyak di surga, dikatakan kulu, makanlah kamu sekalian, washrobu, dan minumlah kamu sekalian. Nah, di surga itu makan terus, minum terus, tapi tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Ini luar biasa sekali. Hani'an, dengan penuh kenikmatan, lezat sekali. Bi sebab ma segala apa saja, kuntum yang adalah kamu sekalian, ta'malun, selalu lakukan ketika hidup di dunia dulu. Ayat yang lalu kita bahas, ketika di dunia dulu muhsin, orang-orang yang bertakwa tadi ketika di dunia dulu selalu berbuat kebaikan. Nah, jadi di sini di akhirat ini memetik hasilnya. Dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam, akhirat tempat panen, tempat memetik hasilnya. Tahap pertama kehidupan akhirat adalah alam kubur, alam barzah. Kata Rasul, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirati. Alam kubur itu tahap pertama dari tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Sering kita bahas kehidupan akhirat itu ada 7. Alam kubur, dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, menerima pertanggungjawaban amal, penimbangan, sirat, lalu surga neraka. 7. Nah, ini orang-orang bertakwa ini semuanya di surga, wa na'im, dan kehidupan penuh kenikmatan. Tadi ayat 19, kulu, makanlah kamu sekalian, washrobu, dan minumlah kamu sekalian, hani'an, dalam keadaan penuh kenikmatan, lezat sekali, bi sebab ma segala apa saja, kuntum ta'malun, yang kamu sekalian lakukan ketika hidup di dunia dulu. Muttaqiina, mereka di surga
bersandar. Duduk bersandar. Duduk ini duduk bersandar dengan tak bersandar lebih enak mana? Enak bersandar. Berat badan sebagian di. Nah, Pak Haji Saleh bersandar. Ya, jadi muttaqina mereka bersandar ala pada sururin dipan-dipan masfufatin yang tersusun. Jadi kalau bahasa Jawa ini duduk bersandar ini layah-layah itu duduk yang paling nikmat. Wa zawwajnahum zawwaja yuzawwiju, ini kalau menikah itu pernikahan uzawwijuka, aku nikahkan kamu, aku artinya zawwaja yuzawwiju berjodoh, zaujun suami, zaujatun istri, zawwajna kami Allah pasangkan, hum kami zawwajna kami Allah memasangkan hum mereka para penghuni surga. Bahasa Arab ini menitik beratkan laki-laki, nanti perempuan tinggal sebaliknya. Maka di sini zawwajnahum kami Allah menjodohkan mereka, memasangkan mereka bi dengan hurin bidadari. Nah, ini bidadari lagi. Inin yang bermata indah, bermata jeli. Ibu-ibu tinggal suaminya, ya. Nah, ini menerangkan orang-orang yang bertakwa kehidupannya di surga tadi. Nah, berikutnya ini menarik sekali Bapak-bapak, ayat 21. Ini ayat yang menjelaskan nanti dipertemukan lagi dengan zuriyat anak cucu kita di surga nanti. Jadi bukan hanya di dunia, di surga nanti dipertemukan lagi. Jadi ada 3 di surat Ar-Ra'd 23 dulu sudah kita bahas, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dipertemukan lagi dengan suami istrinya, pasangan-pasangan hidupnya ketika di dunia, dipertemukan lagi dengan generasi-generasi sebelumnya, ayah ibu kita, kakek-kakek kita, dan juga dipertemukan lagi dengan zuriyat keturunan kita. Nah, di sini juga ayat 21 atur, nanti di juz ngama juga ada. Ayat 21, walladzina dan orang banyak amanu yang mereka telah beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum dan mengikuti kepada mereka orang-orang yang beriman tadi. Siapa yang mengikuti? Dzurriyyatuhum, zuriyah mereka, anak cucu mereka, mengikuti kakek-kakeknya, mengikuti ayah ibunya, mengikuti kakek-kakeknya dalam beriman. Biimanin dengan iman. Jadi kuncinya adalah iman. Kunci surga itu iman dan amal soleh. Nah, harus beriman dulu. Kalau keluar dari iman tidak bertemu, tidak mengikuti. Jadi kemarin saya buka YouTube itu ternyata ada 7 artis yang meninggal murtad. Tadinya beriman, lalu tidak beriman, terus meninggal. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan jangan sampai seperti itu. Maka surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita selalu berdoa, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau bengkokkan, jangan engkau belokkan hati-hati kami dari iman. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu ya Allah rahmat kasih sayangmu. Innaka antal wahhab, sungguh engkau ya Allah zat yang maha pemberi rahmat. Nah, itu terus dalam kehidupan, karena kalau kita ini belum game,
belum dipanggil Allah, masih bisa terjadi segala kemungkinan. Maka selalu mohon kepada Allah supaya iman kita tetap diberikan kepada diri kita masing-masing, karena kuncinya iman. Maka di sini walladzina, orang banyak, amanu, yang mereka telah beriman kepada Allah, beriman bahwa Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai hamba dan pesuruhnya, menyampaikan risalah dari Allah untuk kita. Wattaba'athum, dan mengikuti kepada mereka para orang-orang yang beriman tadi. Siapa yang ikuti tadi? Siapa? Dzurriyyatuhum, anak cucu mereka, zuriat-zuriat mereka, mengikuti biimanin, dengan keimanan. Maka yang beriman tadi, alhaqna, kami Allah bakal mempertemukan. Jadi asalnya lahiqa yalhaqu, bertemu. Kalau alhaqa yulhiqu, mempertemukan. Inilah yang namanya, kalau bahasa Arab itu lazim dan muta'addi. Lazim itu yang tanpa objek, kalau muta'addi pakai objek. Kalau bahasa Inggris transitif, intransitif. Jadi kalau kata kerja itu ada kata menangis, tapi ada menangisi. Nah ini ada objeknya. Tertawa, tapi mentertawai. Nah ini pakai objek. Namanya kalau bahasa Arab itu muta'addi. Jadi di sini ini pakai objek. Al-haqna, kami Allah bakal mempertemukan bihim, dengan mereka, orang-orang yang beriman yang sudah masuk surga tadi, dzurriyyatahum, dengan zuriyah mereka, anak cucu mereka yang mengikuti ayah ibunya, yang mengikuti orang tuanya, kakek neneknya dengan iman tadi. Wama, dan tidaklah alatnahum, kami Allah mengurangi, min amalihim, dari pahala mereka, pahala amal berbuat baik mereka, min syai'in, sedikit pun. Sekecil apapun amal kebaikan di dunia ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal baik sedikit pun ada balasannya. Siapa yang beramal sekecil apapun kejahatan ada balasannya. Kullu mri'in, setiap orang, bi, sebab, ma, segala apa saja, kasaba, yang ia lakukan, rohinun, tergade, terikat. Jadi kita ini semuanya terikat, tergade oleh amal kita masing-masing. Jadi ayat 21 ini menegaskan bahwa di surga nanti orang-orang beriman dipertemukan lagi oleh Allah dengan zuriyah mereka. Masya Allah. Kan kuncinya satu tadi, iman, sama-sama beriman. Kalau yang sudah murtad, keluar dari iman, tidak dipertemukan. Nah, kemudian ayat 22, wa amtadnahum, dan kami tambahkan kepada mereka, bifakihatin, dengan buah-buahan surga, walahmin, dan daging, mimma, buah-buahan dan daging-daging dari apa saja, yashtahun, yang mereka inginkan. Nah ini Masya Allah. Jadi baru niat ingin buah ini langsung diberikan oleh Allah. Jadi Allah Maha memberikan di surga nanti, ditambahkan di surga nanti dengan buah-buahan dan daging yang mereka para penghuni surga inginkan. Mau daging apa? Daging yang paling enak ini dari unggas, ayam, burung, ini paling enak. Ya, termasuk bebek. Ya, ini ada bebek goreng. Ya, Masya Allah, jadi luar biasa sekali gambarannya.
Kemudian ayat 23 menarik sekali, keadaan para yatanaza'una. Tanaza'a yatanaza'u itu saling menjulurkan, saling mengulurkan. Nah, ini saling apa namanya? Ya, saling memberikan ya. Fiha di dalam surga tadi ka'san, gelas yang berisi minuman surga. Nah, ini seperti ini, saling tukar menukar minuman. Wah, ya saling icip ini. Wah, emak sekali ya. Ya. Saling memberikan, saling menjulurkan. Kaksan itu gelas minuman surga yang la lagwun, isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah, yang lagho. Fiha di dalam surga tadi wala taksimun, dan juga tidak menimbulkan perbuatan yang mengakibatkan dosa. Jadi semuanya baik-baik, semuanya menyenangkan, semuanya membahagiakan. Jadi di surga itu tidak ada lagho, tidak ada sesuatu yang tak berfaedah, tak bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum khatib naik mimbar, selalu Bilal mengatakan supaya sebentar lagi ada khatib naik mimbar, supaya fokus dia mendengarkan, jangan ada yang berkata-kata, meskipun perkataan itu menyuruh orang lain untuk diam. Karena kalau ada khatib sedang khutbah, lalu ada jamaah yang teriak, diam dengarkan. Nah, justru dia bersuara keras itu, ganggu. Maka perbuatan seperti itu, kata Rasul, ini lagho, sesuatu yang tak berfaedah. La Jum'atalah, tidak ada ibadah Jumat bagi dia yang lagho tadi, yang berkata, dengarkan khatib. Nah, la Jum'atalah, tidak ada ibadah Jumat bagi dia. Maka Bilal mengatakan supaya semuanya fokus mendengarkan khatib. Maka di sini di surga ini tidak ada laghwun, yang sesuatu yang tidak berfaedah, wala ta'thimun, dan tidak pula sesuatu yang menimbulkan dosa. Mungkin sampai sini dulu. Ya, ini masih panjang, nanti sampai ayat 28 ya. Silakan dari dalam mulai Prof. Edi Armanto, silakan. Saya mengambil cuma satu kata saja ya. Jadi keywordnya ya. Ya, kata. Satu kata kunci. Mungkin dari sini kita bisa bergerak mungkin ya. Jadi terima kasih Ustaz Burhan telah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya atur ini ya. Nah, jadi saya ngambil cuma sepenggal saja dari ayat 17 sampai 21 ya. Nah, jadi 17 sampai 21 ini ternyata ya kalau kita sepakat mengambil kata kunci adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Sebenarnya kan motivasi bagi kita. Nah, motivasi kata kuncinya itu ya. Mengapa motivasi itu penting? Ternyata motivasi itu di dalam ilmu psikologi itu merupakan bahan bakar yang membuat kita bergerak, bertahan, berkembang dan segala macam. Ya. Nah, motivasi ini ada dua. Jadi motivasi internal, motivasi eksternal. Nah, motivasi ini kembali lagi saya tekankan sangat penting sekali dalam hidup kita. Di sini dijelaskan menurut ChatGPT ini, motivasi itu memberikan arah hidup, mendorong, misalnya memberikan kita mau ke sana, mau ke sini, apa segala macam. Mendorong kita melakukan satu tindakan, termasuk kita mau beribadah nih pagi-pagi kita mau ke sini karena termotivasi kan, mendorong tindakan, mendorong perbuatan. Jadi seperti api yang menyala-nyala yang akan menghasilkan energi. Kemudian menjaga konsistensi dalam kita berbuat. Ya. Itu bahasanya istiqomah kalau. Ya istiqomah ya. Istiqomah ya. Nah itu istiqomah itu ya, jadi menjaga istiqomah. Istiqomah. Kemudian mengubah masalah menjadi peluang,
ya. Jadi orang yang istiqomah itu kalau dia punya masalah, wah dia bisa merubah itu, membalik itu. Masalah itu menjadi peluang, ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas hidup, ya. Nah, tadi istiqomah atau motivasi ini tadi sudah saya jelaskan adalah ada internal, ada eksternal. Kalau di sini disebut yang eksternal itu adanya pengakuan, Pak, di sini. Pengakuan kita menerima sesuatu dari orang lain. Misalnya kalau kita sebagai pegawai negeri menerima gaji, menerima apa. Nah, itu juga eksternal, ya. Jadi motivasi dari eksternal. Tapi internal ini yang lebih penting. Nah, nilai internal ini adalah merupakan nilai hidup. Dan ini bersifat lebih kekal. Apa yang nilai hidup yang harus kita pegang itu adalah iman dan kepuasan dalam kita hidup ini. Nah, kita sebagai umat muslim, ya, motivasi atau istiqomah yang terbesar sekali dalam Islam ini adalah mengharapkan ridho Allah. Nah, itu. Nah, bagaimana kita mengharapkan ridho? Karena itulah yang menjadi bahan bakar di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menyuruh kita atau memotivasi kita atau istiqomah kita pergi ke masjid, berteman, ini apa segala macam, merubah dari yang negatif menjadi positif. Nah, itu. Jadi bahan bakarnya itu, ya. Itu kalau saya coba angkat, ya, dari ayat dari 17 sampai 21, ya. Itu saja tambahan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ediarmanto, Masya Allah, luar biasa. Jadi betul Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Rasul itu diutus punya dua fungsi. Satu, basyiron, memberi kabar gembira. Termasuk ini tadi yang kita bahas, oh ini tadi kabar gembira semua ini. Ya, kabar gembira. Tapi juga nadhiron, yaitu memberikan peringatan. Kalau enggak ikut Rasul akan begini. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pendidik di Amerika pernah mengadakan penelitian. Ternyata reward, hadiah itu lebih mendorong untuk berbuat daripada hukuman. Jadi makanya di Amerika itu pendidik-pendidik itu mudah sekali memuji. Ada lomba lari anak, walaupun larinya belum bisa cepat, oh bagus sekali, kamu larimu sudah cepat sekali, hebat kamu, dihargai. Jadi penghargaan itu lebih memotivasi dari hukuman. Makanya Rasul disebut dulu pertama kali basyiron, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beramal, orang-orang yang beriman dan beramal akan begini. Tapi setiap ayat Quran menerangkan basyiron, nanti berikutnya mesti ganti yang nadhiron, yang enggak taat. Selalu ayat-ayat begitu lengkap, komprehensif. Jadi makanya tadi ketika wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala, satunya apa? Syarran yarah. Nah, khairan yarah. Yang pertama bagus, amal bagus sekecil apapun dia akan melihat pahalanya. Nah, ganti yang satunya baru syarron. Ya, jadi bagi yang amal jahat akan juga memediasinya. Jadi, terima kasih. Jadi motivasi itu luar biasa sekali. Ya, bahan bakar untuk beramal, untuk berbuat. Kemudian setiap masalah bisa diubah menjadi peluang untuk berbuat kebaikan, menjadi solusi. Kemudian yang berikutnya lagi istiqomah, ini kuncinya ini. Istiqomah ini luar biasa sekali, selalu ditanamkan. Maka Rasul mengatakan amal yang sangat disukai Allah adalah amal yang istiqomah, walaupun kecil, walaupun sedikit. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya sudah biasa puasa Senin dan Kamis, usahakan istiqomah. Setiap Senin dan Kamis istiqomah. Itu ibarat naik tangga, sudah naik tangga ketiga misalnya, ya. Jangan sampai turun, kecuali ada hal-hal yang sangat khusus. Berusaha untuk terus. Kalau bisa nanti, kalau sudah bisa, ditingkatkan lagi. Misalnya sebelum tidur sudah biasa membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk, usahakan sebelum tidur apapun kesibukannya. Nah, ini perjuangan istiqomah ini, masalah luar biasa ini. Nah, jadi Rasul itu memberikan penjelasan tentang istiqomah ini. Allah menyukai amal-amal yang
istiqomah yang lestari. Terus menerus dikerjakan walaupun sedikit. Bangun tidur sebelum subuh, sholat malam walaupun 2 rakaat, jadilah. Nah, 2 rakaat. Mungkin witirnya sudah sebelum tidur tadi sudah 2 rakaat sama 1 witirnya, jadi sholat witirnya sudah terpegang, tinggal bangun. Ini luar biasa sekali yang namanya istiqomah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, banyak disebut di sini sebab apa yang mereka lakukan ketika di dunia dulu. Misalnya ayat 19 ini, kulu makanlah kamu sekalian, washrabu minumlah kamu sekalian, hani'an dengan amat lezat, bi sebab ma segala apa saja kuntum yang keadaanmu tak malun kamu sekalian selalu lakukan ketika hidup di dunia dulu. Nah, jadi inilah namanya basyiran, pemberi gembira, kabar gembira kalau di dunia dulu menanam amal-amal baik terus menerus istiqomah, nah itu nanti akan dipetik hasilnya di akhirat nanti. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengelola diri untuk bisa istiqomah ini? Nah, ini perlu perjuangan. Terima kasih. Ya. Mungkin ada bapak-bapak, Prof. Edi Ahmad Salim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya teringat dulu waktu kita pendaftaran P4 dulu. Ya P4. Nah, kita disuruh untuk jadi Pancasilais. Pancasilais. Dan dipertanyakan sudah berapa persen Pancasila kamu, Pancasilais kamu. Nah, gitu. Nah, ini ibaratnya ini takwa itu juga ini. Ya. Selalu kita setiap Jumat khotib ingatkan, ya, menyuruh kita meningkatkan ketakwaan kita. Nah, di sini balasan ganjaran bagi orang yang bertakwa, kenikmatan di dalam surga. Nah, jadi pertanyaan saya, masing-masing kita ini lah sudah bertakwa belum? Kalau sudah berapa persen ketakwaan kita? Disuruh muhasabah. Ya, menghisap. Menghitung-hitung. Kemudian usaha-usaha apa saja yang kita, seperti Ustadz Burhan bilang tadi, Pak Edi Armanto juga, usaha-usaha apa saja yang sudah dan akan kita lakukan dalam meningkatkan ketakwaan kita. Nah, ini barangkali untuk dibahas oleh Ustadz lain, Pak Ambali, ya, Ustadz Nur Muhammad, Ustadz lain. Ini Ustadz Galuh kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa sekali Prof. Edi Mas Salim. Tentu 2 jalurnya ya, ke atas ke Allah dan sosial, hablum minallah wa hablum minannas. Karena kalau kita lihat ayat sholat pun, setelah sholat itu ke atas, nanti tanha anil fahsya wal munkar. Semuanya mesti ke atas dan horizontal. Mungkin Pak Haji Ambali bisa menambahkan informasi. Ustadz Ibar nggak hadir, Ustadz Suryanjaya nggak hadir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua di majelis tadabbur ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Asbabun nuzul dari surat At-Tur ini bermula dari pembicaraan para kafir Quraisy di Darun Nadwah. Pembicaraannya itu tentang Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang agama-agama yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Nah, tanggapan kafir Quraisy ini, dia menyamakan Nabi Muhammad itu seperti nabi-nabi terdahulu,
seperti Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain yang mendapatkan kitab samawi. Itu semua adalah sihir belaka, menyampaikan satu semacam apa namanya tuh, Hipnotis. ya hipnotis atau apalah begitu. Pokoknya yang disampaikan itu cuman sihir-sihir belaka. Penyampaiannya itu cuman tipu-tipu daya saja. Tipu-tipu. Ilusi. Ya, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, pembicaraan di Darun Nadwah itu, tempat kafir Quraisy berkumpul itu, tidak ada lain salah satu sahabat, salah satu orang yang ada di situ mengusulkan supaya Nabi Muhammad itu diikat. Sesudah diikat dibiarkan sampai dia kaget punah sendiri. Pada saat itulah ayat ini turun, surat At-Tur ini turun. Nah, di dalam surat At-Tur ini seperti surat yang minggu lalu yang kita bahas, kaitannya hampir sama. Orang-orang yang ada di dalam surga itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT yang super, yang tidak pernah dibayangkan di dalam hati, tidak pernah terlihat dan tidak pernah terdengar. Bayangan-bayangan yang sudah diberikan saat ini di dalam Al-Quran itu belum bisa ainul yakin kita rasakan, hanya ilmu yakin saja. Nah, nanti ilmu yakinnya pada saat kita sudah masuk, jamaah tadabbur ini semuanya sudah masuk di dalam surga. Amin. Nah, orang-orang yang masuk di dalam surga itu adalah orang-orang yang tadinya di dunia nurut kata Allah, menurut mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang agama Allah, yang berisi basyiron wa naziron. Basyiron itu berita gembira, wa naziron itu berita peringatan bagi orang-orang yang tidak taat kepada aturan yang disampaikan oleh Rasul, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama penghuni neraka itu dengan penghuni surga, tak sama, pasti tak sama. Orang yang selalu melanggar perintah Allah itu selalu melanggar perintah Allah. Itu mudah sekali, minum khamar, ya, berzina dan lain sebagainya. Pokoknya yang enak-enak di dunia ini semuanya dilakukan. Makanya kata Allah, kata hadis, begawilah kamu sekendak kamu baik, tapi ingat nanti kamu akan merasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam melakukan semua perbuatan sebagaimana kita sekarang ini. Ini contoh saja. Istiqomah melakukan tadarus setiap hari menjelang syuruk. Kemudian diisi dengan Selasa, Sabtu. Dan Sabtu kita tadabbur. Kita mentadabburi ayat-ayat. Jadi kemarin tadabbur tentang surga. Saat ini sedang surga juga. Tapi konteksnya berbeda, tapi isi dan tujuannya sama. Nah, jadi Prof, istiqomah itu, takwa itu bisa kita rasakan. Setiap hari bisa kita rasakan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, coba kamu hitung lah, pacak kita ngitungnya Pak. Dari tadi jam 2 kita bangun umpamanya. Kita melaksanakan mandi, bersih-bersih. Sudah itu kita sholat, sebelum sholat minta apa-apa, sholat tobat dulu. Sudah sholat tobat, kita tahajud, mungkin 2 rakaat, 4 rakaat,
ditambah sholat hajat, ditutup dengan witir, sampai kita bertasbih, berzikir, beristighfar. Wabil ashari yastaghfirun. Jadi menjelang subuh kita nih dia gawe gitu tadi. Lah baca kita hitung, Pak. Waktu kita nak tidur, kita ngambil uduk dulu. Kita baca doa dulu waktu nak tidur. Kita minta ampunkan seluruh muslim dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita sudah ngampunkan, minta ampun untuk diri kita sendiri dan mereka, orang-orang yang jadi kita tuh bersih, insya Allah kita berwudu, kita berdoa, baca Fatihah, ayatul kursi, kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu binanas sekali. Ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillah 21 kali. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Bangun kita tengah malam, sholat lagi kita sampai sekarang. Lah baca kita hitung, Pak. Perbuatan baik bukan ini. Kita harus yakin dan kita harus husnuzon, Pak, dengan Allah tuh. Jangan kita selalu ragu-ragu. Dan manusia itu memang berharap dengan surga Allah, karena Allah sudah mengumumkan. Sari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ar. Sari'u itu cepat, sabiqu berlomba-lomba siapa yang paling banyak amalnya. Tentu beda dengan orang yang kurang amalnya. Surganya sama-sama dapat, tapi tingkatan surganya mungkin berbeda. Itu maksudnya sari'u dengan sabiku, Pak. Ujungnya tetap arduha wa jannatin arduha ka ardis sama. Istiqomah. Ya memang mungkin sama, sabar, khusyuk, ya, istiqomah. Mungkin ini semua harus latihan terus. Sebab mengapa? Pangkalnya itu iman, Pak. Sedangkan iman itu bertambah dan berkurang. Pada saat iman kita bertambah, beda kita, Pak, berbeda. Baca Qur'annya mungkin lebih banyak setiap hari, kan? Nah, cuman yang jelas yang kita dapatkan ini setiap hari, insya Allah di jamaah tadabbur yang ada di sini, kita setiap hari membaca Al-Quran. Memotivasi kita sendiri membaca Quran dulu, tadarus bersama-sama. Mungkin nanti kita akan membaca Quran sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Apakah itu bukan pahala yang akan kita dapat? Apakah itu bukan satu pengharapan usaha kita untuk mengharapkan ridho Allah sehingga kita akan mendapatkan surga nanti di akhirat? Saya kira Pak Burhan itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Hambali, luar biasa sekali. Kalau kita dengarkan khotib itu mesti Ali Imran 102, Pak, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama yang diseru itu orang yang beriman dulu. Setelah beriman, lalu bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Jadi ketakwaan itu berasal dari tadi waqo, yaqi, wiqayah, artinya mengelola diri supaya selalu mendapatkan ridho Allah. Apa saya yang dilakukan, apa saya yang dikatakan. Nah, kemudian wala tamutuna, sebenarnya taatkan Allah. Kemudian jangan sekali-kali kamu mati meninggalkan dunia illa kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan muslim. Muslim itu aslama yuslimu, tunduk, patuh, taat kepada Allah tadi yang disampaikan Pak Haji Hambali tadi. Masya Allah. Jadi tiap Jumat itu kita ini ngecas imam. Makanya kalau datang di masjid sudah khotib naik mimbar, daftar hadir kita oleh para malaikat sudah ditutup. Jadi usahakan datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Jadi sebelum khotib naik mimbar, catatan daftar hadir masih dibuka oleh malaikat. Si A, si B hadir. Nah, ya silakan. Saya nambahkan sedikit, ini yang malah saya tanyakan kepada Ustadz Hambali ya, nanti ya kalau bisa jelaskan ya. Kalau yang saya paham, yang kita bahasa Indonesia lah ya,
motivasi itu adalah energi ya. Ya. Energi kalau dalam hari ini kita misalkan api. Jadi api yang menyala-nyala, nah, api yang menyebabkan sesuatu energi yang muncul. Nah, tapi kalau istiqomah itu adalah cara kita supaya bagaimana mempertahankan api itu hidup, tetap menyala. hidup. Ya, ya. Nah, jadi bedanya di situ. Ya, istiqomah. Nah, jadi itu yang saya minta penjelasan. Saya sudah nanya kepada ini ChatGPT ini kata istiqomah itu, kata motivasi itu dalam bahasa Arab. Nah, dia jawab tidak ada identiknya, kesamaannya, cuman banyak tergantung pada konteksnya katanya. Kalau dalam konteks iman misalnya dia istiqomah, dalam konteks ini tergantung itu. Tapi istiqomah itu adalah mempertahankan iman dalam hari ini ya. Mungkin motivasi itu adalah keberadaan iman kita tuh menjadi energi itu yang terlalu membara sehingga kita semangat terus beribadah itu. Mungkin itu ya. Nah, kalau ada penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, itu aja pertanyaan saya. Ustaz Bali kalau bisa dijelaskan. Ya. Atau yang lainnya. Terima kasih. Ya. Jadi Pak Prab, mungkin bisa dikatakan motivasinya itu kita mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah itu motivasi. Nah, jadi motivasi. Kemarin sudah kita bahas bersama Ustaz Nur tadi bahwa keikhlasan itu ada 3, beramal pokoknya mencari ridho Allah. Wis terserah Allah mau ngasih apa. Nah, ini yang paling hebat ini. Kemudian yang kedua, mau beramal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat juga boleh, karena ini tadi ayat-ayat juga menjaga. Nah, yang ketiga itu beramal ada kaitannya dengan dunia juga masih boleh, karena motivasi kita dapatkan informasi dari ayat-ayat, dari hadis-hadis Nabi, siapa yang beramal begini akan begini, jadi boleh 3-tiganya. Nah, ini menjadi motivasi, maka Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal kita ini tidak lain kecuali hanyalah ditentukan oleh niat. Yang akan diperoleh ya niatnya itu. Tapi juga Rasul mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya semua amal-amal kita ini ditentukan di ujung akhirnya. Nah, ini. Karena mengapa? Karena masih sebelum kita dipanggil Allah itu masih berproses terus. Masih berproses terus. Disinilah tempat manusia hidup itu. Kemarin dikhotbahkan oleh khotib kita ini manusia diberikan nafsu dan juga akal. Nah, kalau makhluk hewan tidak ada akalnya, hanya nafsu saja. Tapi kalau malaikat itu tidak ada nafsunya. Malaikat itu makhluk Allah yang taat terus kepada Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa saja yang diperintahkan Allah. Nah, manusia ini lengkap, ya ada nafsunya, ya ada akalnya. Maka disinilah manusia ini tempat untuk selalu berjuang, menggunakan akalnya dan mengendalikan nafsunya. Di khotbah kemarin itu luar biasa sekali. Manusia ini setiap saat supaya menggunakan akalnya dan mengendalikan nafsunya. Kemudian manusia dikelengkapi dengan kolbun untuk membuat keputusan. Membuat keputusan harus apa, bagaimana. Nah, jadi disinilah manusia ini makhluk yang luar biasa sekali. Dijelaskan kemarin itu ahsani taqwim, makhluk yang sebaik-baiknya, diberi nafsu, diberi akal, dan diberi kolbun untuk menjadi policy maker, menentukan apa. Makanya lalu ada pahala, ada dosa. Nah, disinilah. Nah, di sini perlu perjuangan terus-menerus dan mohon pertolongan kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Pak, wahai Mu'adz, aku ini senang sekali, aku cinta dengan kamu. Mau kamu saya kasih doa? Oh iya, mau Rasul. Doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Setiap habis sholat jangan tinggalkan, kata Allah, kata Rasul itu kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan selalu bersyukur atas semua limpahan nikmatmu ya Allah kepadaku, wa husni ibadatik, dan terus membawa
supaya semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Jadi 3. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, membaguskan ibadahku kepadamu. Nah, alhamdulillah imam-imam kita juga memimpin doa bersama kita, tidak pernah lupa Allahumma a'inna, kalau bersama a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon pertolongan kepada Allah secara vertikalnya, secara kita manusianya melakukan ikhtiar, usaha, seperti yang disampaikan Pak Haji Hambali tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan. Ya silakan, ini closing. Ya seperti di sini kan dikatakan mereka dalam surga dan mereka diberi makanan dari daging yang dan diinginkan, segala yang mereka inginkan. Ya. Boleh tidak kita berkeinginan? Ya. Nanti kita masuk surga, Ya. kita sama-sama duduk di depan-depan majelis tadabbur. Ya. Majelis tadabburnya di surga. Di surga. Insya Allah, insya Allah. Ya. Tidak banyak-banyak permintaan. Ya. Cuma minta ada kita masuk anggota majelis tadabbur di surga. Di surga. Insya Allah, insya Allah. Amin. Amin ya Ya, Rabbal. ya, terima kasih. Itu nanti kan Pak, kita di surga itu kan mutaqabilin, berhadap-hadapan. Nah, berhadap-hadapan itu seperti kita sekarang ini lah kira-kira. Saling menjulurkan minuman. Iya, saling memberikan minuman, saling tos, kira-kira apa itu. Jadi lemak nian di surga itu pokoknya bayangannya itu, ini bayangan loh, baru ilmu. Ya. Ilmu ini ilmu Pak. Ilmu Nanti yakin. baru ainul yakin. Nah, nanti tidak usah lagi kita ngomong, pokoknya apa dia yang terbetik kepengen nak berengkes, ada. Pokoknya full Allah berikan untuk orang-orang yang memang lenurut kata di dunia itu. Memang full nian Pak. Berbeda dengan orang diasramakan dulu. Diasramakan dulu di neraka, kemudian sebesar zarroh satu iman pun, itu siapa yang beriman kecil baik, selamatkan oleh Allah, masukkan ke dalam surga. Beda itu Pak dengan yang kita memang sudah masuk di situ. Terima kasih. Terima kasih. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu lanjutkan di rumah, dipelajari sampai ayat 28. Nanti ayat 25 ini yatasa alun. Mereka di surga saling bertegur sapa, tanya bertanya. Luar biasa, nanti sampai ayat 28. Oke, sampai di sini dulu pagi ini. Mari kita tutup dengan doa mengkaji Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.